Oke, jadi kemarin itu gue dapat DM yang menarik banget. Jadi dia nanya ke gue gini, "Koh, kalau misalnya lu dengan knowledge sekarang, jadi pengetahuan gue sekarang, gue balik waktu nih, di saat misalnya gue masih punya income sebesar gaji UMR, apa yang bakal gue lakuin?" Jadi dia nggak nanya advice kalau misalnya orang gaji UMR investasinya apa, tapi dia tanya kalau gue pribadi punya knowledge seperti sekarang, apa yang gue akan lakukan kalau gue balik waktu. Jadi ini gue akan sharing di video ini apa yang bakal gue kerjain. Misalnya gue balik waktu nih dan gue punya gaji hanya UMR. Gue bakal breakdown apa aja yang gue akan kerjain, investasinya di mana aja sampai detail. Pertanyaannya, gaji UMR gimana cara investasinya? Kita kan harus tahu UMR tuh berapa. Kan macam-macam ya. Gue nggak bilang ini rata-rata semua daerah, tapi gue harap kalian bisa cocokin lah dengan misalnya kalian tinggal misalnya di Jawa Tengah segala macam, kalian cocokin dengan UMR kalian masing-masing. Tapi anggaplah ini sebagai benchmark sebagai contohnya. Karena gue tinggal di DKI Jakarta, jadi gue akan pakai UMP di DKI, yaitu sekitar 4,4 juta kalau gue nggak salah. Nah kita lihat nih dari 4,4 juta ini apa aja sih yang kita bisa investasiin. Personal finance, ya kan, kalau kalian tahu personal finance adalah gimana caranya seni kita mengatur uang. Personal finance itu personal, ya kan, setiap orang punya masalahnya masing-masing, semua orang punya kebutuhannya masing-masing, kebutuhan gue dan kebutuhan kalian udah pasti berbeda. Tapi ini let's say gue balik waktu nih dan gaji gue hanya UMR, jadi ini yang akan gue lakukan. Tapi ini advice mungkin nggak cocok untuk semua orang. Misalnya gue bilang expense gue sekian, kalian mungkin ngerasa, oh gue nggak bisa nih, itu nggak masalah gitu. Tapi ini gue cuma kasih contoh apa yang akan gue lakukan. On additional note, gue sebenarnya saranin kalau misalnya kalian punya UMR untuk cari extra income. Kalian cari side hustle, mungkin kalian jadi fotografi di samping atau apapun, cari side hustle supaya bisa investasi lebih banyak lagi. Tapi ini for the sake of video ini, gue akan contohin dengan hanya gaji UMR tok. Nah, dengan 4,4 ini, apa yang gue lakukan? Yang pertama adalah yang gue bisa atur, yaitu expense gue. Gue akan push living cost gue, mau bayar kosan, bayar makan, itu semuanya maksimal banget mentok tuh di 3 juta. Tapi gue harap bisa misalnya maybe ya 2,9, 2,8. Tapi kalau misalnya gaji gue nih 4,4 atau income gue 4,4, gue akan push semaksimal mungkin nggak lebih dari cap angka 3 juta. Kenapa? Karena gue butuh buffer room untuk gue bisa investasi dengan 1,4 sampai 1,5 juta. Jadi mau gimana pun caranya, mau gue nggak nongkrong di cafe, mau gue masak sayur, 3 juta maksimal. Kan kita udah clear nih tentang expense-nya, gue akan ya kira-kira spending around 3 juta. Berarti itu siapin buffer gue sekitar 1,4 sampai 1,5 juta cash in hand untuk gue investasi. Step pertama ya, kan ada yang bilang lunasin hutang segala macam. Enggak, gue akan bikin yang namanya emergency fund. Mungkin kalian udah tahu ya kan. Udah banyak lah kalian dengar, tapi ini gue akan tetap lakukan. Nah, saran biasa orang 6 sampai 12 bulan, tapi gue di sini saran 3 bulan aja. Kenapa? Karena nanti kelamaan, mending gue mulai investasi lebih cepat. Jadi 3 bulan dari pengeluaran. Pengeluaran gue tadi 3 juta, simple 9 juta ya. Jadi kita harus kumpulin uang 9 juta. Jadi untuk kumpulin uang 9 juta ini, untuk kita kira-kira nabung 1,4 sampai 1,5 juta per bulan, itu kita bisa kumpulin sekitar dalam waktu 6,5 bulan ya. Jadi kalian sabar dulu ya. 6,5 bulan ini gue akan pakai waktu ini untuk gue kumpulin dulu emergency fund gue. Taruhnya di produk apa? Gue akan taruh di Sukor Money Market Fund, atau buat teman-teman yang mau syariah, Sukor Syariah Money Market Fund. Itu yang selama ini masih oke. Shalendra Dana Kas juga oke dan segala macam. Ini gue nggak disponsor sama aset manajemen manapun, gue nggak disponsor sama apart manapun, agen reksadana manapun. Kalian terserah pakai apa aja. Ini gue cuma mau pure sharing info yang gue akan pakai kalau misalnya gue di gaji UMR untuk mengumpulkan dana darurat gue. Kenapa nggak deposito? Deposito susah ditariknya. Kenapa nggak cash? Mendingan kita dapat bunga sedikit 4-5%, karena inflasi lagi tinggi-tinggi. Jadi dana darurat gue akan simpan di RDPU, produk-produk yang gue sebutin tadi. Oke, bisa udah selesai nih ya, udah nabung, expense sudah 3 juta, kita udah punya selama 6,5 bulan nabung, udah punya dana darurat 9 juta yang dapat return 5%. Kalau misalnya kalian tanya financial advisor atau financial advice yang bener, gue akan saranin kalian untuk bikin balance portfolio of 60% stocks, 40% bonds, taruh di reksadana, 60%, 40% juga taruh di reksadana. Itu mungkin yang akan semua financial advisor ngasih saran. Tapi kan ini videonya tentang apa yang gue akan lakukan kalau gue knowledge sekarang, gue balik waktu. Ya, jadi ini akan split gue nih. Kan tadi 3 juta, sisa berarti 1,4. Yang pertama, 500.000 gue akan pasti taruh di reksadana indeks Serikahati. Jadi ini research dari Shalendra Capital. Gue thank you banget sama salah satu mentor gue, yaitu Pak Fajar, CEO dari Shalendra Capital. Di sini beliau open sebuah research ke gue, di mana indeks reksadana indeks itu nggak ada yang beat JCI selama 10 tahun tuh secara konsisten. Jadi yang paling bagus itu adalah sebenarnya di sini gue tunjukin, kalian nggak usah ngerti chartnya, tapi blended mix dari Serikahati dan juga Pevindo iGrade. Tapi untuk for the sake of this video, karena Pevindo iGrade itu banyak saham-saham mid cap dan small cap, orang banyak yang nggak nyaman. Jadi kalian kalau bikin blended mix tuh susah.
Simpel aja kalian beli Serikahati. Kenapa? Karena performance Serikahati itu pasti ngalahin IDX30 dan pasti ngalahin LQ45 selama 10 tahun terakhir. Jadi gue bakal taruh 500.000 di indeks Serikahati. Itu kalian mau pakai Allianz punya, mau pakai BNP Paribas punya, terserah, bebas. Kalian mau pakai yang mana itu terserah. 500.000-nya lagi gue akan pakai untuk gue main saham ya. Jadi kan Serikahati udah ada 25 tuh, jadi gue nggak usah diversify di main saham gue. Di 500.000 ini gue main sahamnya akan gue hantam di 1 atau 2 saham. Misalnya ada satu saham yang gue suka, gue kasih contoh misalnya ada Raw Mineral. Itu kan harganya misalnya 1.700, itu kan 170.000 gitu kan per lot. Nah, karena uangnya 500.000, jadi kan gue nggak mungkin bisa beli banyak gitu. Gue nggak bisa beli yang kayak BCA 700.000 udah habis semua. Jadi gue akan cari mungkin yang harganya di bawah goceng gitu per lembar sahamnya. Jadi misalnya gue udah ketemu nih sahamnya oke, misalnya ADMR, gue akan hajar gitu. 500.000 gue hajar semua. Karena yang 500.000 tadi gue udah punya diversified index. Jadi gue basically udah punya 25 saham tambah satu saham. Jadi saham gue sebenarnya 26. Tapi terkonsentrasi 50% di satu saham. Itu menurut gue masih nggak apa-apa. Dan itu diversifikasinya masih oke. Jadi 500 bakal gue pakai untuk hajar di 1-2 saham yang gue punya conviction tinggi. Sisanya 400.000 gue akan taruh mana? Apakah gue akan taruh di bonds? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena sekarang tuh high inflationary period. Tapi ini mungkin akan berubah seiringnya waktu. Mungkin gue akan update juga videonya. Tapi 400.000 ini gue akan pakai untuk beli Bitcoin. Kenapa? Karena menurut gue 400.000 itu duit yang gue willing untuk hilang. Jadi kan gue punya 1 juta nih yang aman. 400 ini kalau misalnya hilang ya wes gitu. Tapi kalau misalnya bisa 10 kali, ya kan lumayan banget. Ya nggak? Jadi itu yang gue akan lakukan. Gue akan bagi 500 reksadana indeks Serikahati, 500 di satu saham yang gue yakin, 400 gue akan taruh hajar semua di Bitcoin. Jadi ini yang akan gue lakukan kalau misalnya gue balik waktu dengan knowledge sekarang dengan gaji UMR untuk grow income gue. Jadi kalian mau pakai atau enggak itu terserah kalian, dan gue nggak saranin karena ini stylenya gue. Kalian bisa cari style kalian masing-masing karena namanya personal, semuanya personal, dan investasi itu pribadi masing-masing setiap orang. Semoga video ini bermanfaat. Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang punya gaji UMR atau bahkan ke pasangan kalian juga yang punya gaji UMR. Bye bye.